pandai bernasyid itu bernyanyi. Nyanyinya nyanyi perjuangan, semangat perjuangan. Jangankan manusia, onta pun suka dengan nyanyi. Yang jalannya sudah tergopoh-gopoh si onta, itu langsung duk, gitu. Dengar apa? Dengar nyanyi. Nyanyi yang mana? Membuat semangat. Jadi semangat lagi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi murid jangan jauh dari mursyidnya. Kalau fisiknya jauh, kolbunya jangan sampai jauh. Jauh di mata, dekat di hati. Bisa gitu? Nah, itulah namanya robitoh. Robitoh itu tasawwuru suratu syekh fil fikri, terbayang sosok mursyid di alam pikirannya. Itu yang menjadi inspirasi, ruhnya bersentuhan dengan ruh mursyidnya, dan mursyid ditugaskan da'iyan ilallah, ngajaknya kepada Allah. Jadi terbawanya kemana? Ke dunia, ke makhluk, atau kepada Allah? Kepada Allah. Itu makna robitoh. Dulu para sahabat suka robitoh nggak kepada Nabi? Kemana? Ke dunia, ditugaskan da'iyan ilallah, ngajaknya robitoh nggak kepada Nabi? Sahabat mah nggak usah diajarin. Robitoh itu adalah karena tanda cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang, suka terbayang-bayang apa tidak? Robitoh itu terbayang-bayang sosok mursyid. Sahabat terbayang-bayang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tuh nggak diajarin lagi bab robitoh. Kenapa? Para sahabat begitu mencintai Nabi. Orang yang cinta pasti akan terbayang sosoknya. Bilal bin Rabah setelah Nabi wafat, beliau tidak sanggup melihat kota Madinah. Lihat gunung-gunung di Madinah, yang terlihat adalah wajah Nabi. Melihat Masjid Nabawi, yang terbayang adalah wajah Rasulullah SAW. Melihat pohon-pohon korma di Nabawi, di Madinah, yang terbayang adalah sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah robitohnya para sahabat. Arti robitoh itu irtibat, hubungan ruh, kolbu antara sahabat dengan Nabi. Irtibat, hubungan ruh, kolbu, murid dengan mursyidnya. Walaupun fisiknya jauh, tapi kalau kolbunya terjadi irtibat, hubungan, maka akan terbimbing ibadahnya, ya, akan semangat ibadahnya, karena tarbiyah ruhiyah, bimbingan ruhani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah iman di antara kalian hatta an akuna ahabba ilah, sehingga aku lebih dicintai. Tidak termasuk beriman sampai aku lebih dicintai. Makanya setelah cinta kepada Allah, cinta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah cinta kepada Rasulullah, cintailah para ulama, para mursyid, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua media itu apa? Wahana, wasilah yang menyambungkan kalbu kita kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah gambaran dunia, bahrun amiq,
Ya, kata Syekh Luqman Al-Hakim, dunia itu bahrun amiq, lautan yang dalam sekali. Ya. Telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Tenggelam dalam lautan. Tenggelam dalam dunia. Ya, tidak selamat menuju pulau harapan. Maka bersyukur kepada Allah. Kita jadi kelompok yang sedikit. Pingin kelompok yang banyak, kelompok yang sedikit. Mending kelompok yang banyak, kelompok yang sedikit. Gambaran ya Thaifah Najiyah, kelompok yang selamat itu yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita pingin pengikut yang banyak, golongan yang banyak, nah celaka itu. Ya, jadi sedikit dari semenjak dulu ya, yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meniti jalan Allah, yang mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita berupaya bersungguh-sungguh, ya, Bapak berupaya mengajak murid-murid membangun media-media termasuk media sosial ya, di Facebook, di YouTube, supaya murid-murid bisa ngikutin ya, yang di Malaysia, yang di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, di Saudi, ya, di Jepang, tuh bisa ngikutin zaman sekarang itu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang ketinggalan pembelajaran. Ya. Ikuti pembelajaran terutama supaya tumbuh kita keyakinan kita. Ya, tersambungnya qalbu kita kepada Allah dengan bimbingan mursyid. Nah, ini yang mahal sekali. Terbimbing lahir dan batinnya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, manusia itu kan luar biasa. Punya akal, punya pikiran, punya nafsu, punya keinginan. Begitu banyak variabel manusia. Sehingga di semua sektor lini kehidupan, di situ ada jeratan, di situ ada jebakan. Ya. Di situ ada problem, di semua sisi aspek kehidupan umat manusia. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka tidak ada jalan kecuali kita mengikuti apa yang diajarkan oleh mursyid. Ya, Imam Al-Ghazali dulu di abad ke-5 Hijriah mengarang kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir ilmu tasawuf yang dikarang oleh beliau. Ya, disampaikan bahwa jalan menuju surga, langkah-langkah menuju surga itu, menuju Allah Subhanahu wa taala, harus melalui 7 aqobah. Apa aqobah itu? Tanjakan. Kita pingin jalan nanjak atau jalan mudun? Bapak-bapak, ibu-ibu datang dari rumah menuju ke sini, nanjak apa mudun? Nanjak apa mudun? Banyak pertimbangan apa enggak? Oh, ini itu. Tapi kalau ke mall banyak pertimbangan apa enggak? Oh, ada geledek aja enggak ngalangin. Kalau nanti pulang nanjak apa mudun ke rumah? Beda ya. Ya, Nabi yang bersabda, ala innal jannata huffat bil makarih. Ketahuilah jalan menuju surga itu dikelilingi dengan ketidaksukaan nafsu kita. Nafsu kita suka nggak duduk di sini? Gih pulang atau? Gak suka nafsu kita. Kenapa bisa datang ke sini? Kita telah jihad, kita telah berjuang menundukkan hawa nafsu kita. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita telah berjuang menundukkan nafsu kita. Nafsu itu nggak suka. Maka alhamdulillah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak termasuk kalian beriman yang sempurna hingga nafsumu tunduk kepada perintahku. Nah, si nafsu sedang tunduk ini. Ntar keluar aja dari majelis guru, gimana lagi nafsunya? Oh, cari-cari peluang lagi. Cari-cari peluang loh si nafsunya. Berontak lagi si nafsunya. Ini Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita ya harus sabar ya, dalam menjalani jalan Allah itu. Ibarat sabda Nabi itu, megang agama itu seperti memegang bara. Ada yang berani megang bara enggak? Dilepas baranya mati. Dipegang tangannya yang bukan panas lagi, tutung. Apa bahasa Indonesia tutung? Angus. Ini kita ini sedang angus ini, aduh. Betul nggak? Habis-habisan perjuangan kita ini. Kalau dilepas bara itu, mati. Agama akan mati. Dipegang terus, tangan kita yang angus. Tangan kita yang terbakar. Itulah resiko. Jadi resiko beragama itu, tangan kita akan apa? Angus, terbakar. Nah, ini perjuangan. Dulu di masa Nabi, perjuangannya mengangkat senjata. Perjuangan kita hari ini menundukkan nafsu kita. Nafsu itu kelat-kelit. Paling berat menundukkan nafsu. Namanya mujahadah. Nafsu itu Bapak Ibu sekalian, kalau kepada orang yang tukang maksiat, nyuruhnya tuh kepada maksiat aja. Sehingga akan mudah, oh ini pasti dari nafsu kita. Kenapa? Menyuruhnya kepada dosa dan maksiat. Tapi bagi orang yang sedang di atas jalan Allah, di atas thariqah Rasulullah, dibimbing oleh mursyid, mulai ada suka ibadah. Tapi namanya nafsu tidak akan tinggal diam, selalu mencari kesempatan. Siapa nafsu itu? Diri kita. Si aku namanya. Dalam ilmu psikologi disebut ego, aku. Si aku ini selalu mencari kesempatan. Bagaimana? Nyuruhnya kepada ibadah si nafsu itu. Tapi si nafsu ngambil bagian. Nyuruh ngaji, kata nafsu, nanti disebut sama orang lain, biar disebut orang soleh. Nah, biar disebut orang soleh, ada di situ terbertik dalam kolbu dari siapa itu? Nafsu. Kalau disebut orang soleh, nanti pinjam uang pasti dikasih. Tuh, jadi ke situ. Ada yang belum nikah, ngaji, nyuruh ngaji, dalam si nafsunya ngedorong, mudah-mudahan ketemu jodoh. Jadi si nafsu itu suka apa? Ikut apa? Ambil bagian, belum tunduk. Akhirnya ibadahnya kena, namanya penyakit riya. Jadi kalau nafsu ambil bagian dalam ibadah, nafsu mendorong kepada ibadah, kalau tidak hati-hati nafsu, maka menimbulkan namanya penyakit apa? Riya. Riya itu apa? Keikhlasannya syaibah tercampur oleh nafsu kita. Pingin dipuji orang, pingin dinilai orang ibadah kita. Tidak mukhlisina lahuddin. Seharusnya ibadah itu hanya kepada Allah. Hati ikhlas karena Allah, semata-mata karena Engkau ya Allah. Tapi ini tercampur oleh siapa? Nafsu kita. Ya, tercampur oleh nafsu kita, maka rusak keikhlasannya. Itulah peran nafsu bagi orang yang sedang belajar ibadah. Maka hati-hati. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, so'bun ilajuh. Dorongan nafsu kepada ketaatan
Padahal nafsu ingin ambil bagian, merusak keikhlasan dengan penyakit riaknya, itu tidak mudah, sulit mendeteksinya. Pelakunya tidak merasa itu adalah terkena penyakit riak. Pelaku ibadahnya tidak merasa itu adalah nafsu ikut ambil bagian, merasa dirinya ikhlas ibadahnya. Siapa yang akan bisa membongkar kejahatan nafsu seperti ini? Mursyidlah. Wa yuzakkihim dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, membersihkan jiwa umat, jiwa murid dari penyakit hati seperti riya. Dijelaskanlah oleh mursyid, duduk di majelis ilmu dan zikirnya, oh ternyata kemarin-kemarin semangat ibadah itu dorongan dari apa? Nafsu kita. Kalau jadi pengurus nanti jadi terhormat. Ya. Nah, namanya cari apa? Penghormatan. Kalau jadi pengurus nanti, wah cium tangan ke saya. Tuh. Namanya apa? Hubbul jah namanya. Penyakit hati. Hubbul jah, cinta penghormatan, gila dihormat-hormat orang. Gak kerasa sih nafsu tuh gitu. Seperti ibadah, padahal kepentingan nafsu bercokol dalam ibadah. Ada istilah apa? Di balik batu ada di balik udang ada batu atau ya yang benar apa? Ada udang di balik batu. Ada ibadah di balik hawa nafsu. Seperti sedang ibadah gambarannya, tapi hatinya kotor dengan penyakit hati. Contohnya hubbud dunia, cinta kepada dunia. Hubbul jah, cinta gila kepada penghormatan. Hubbur riasah, gila dengan kedudukan dan posisi. Kira-kira ibadahnya diterima apa enggak? Enggak. Ria menghancurkan ibadah kita. Penyakit hati membuat keikhlasannya hilang. Ini yang harus kita jaga. Wanti-wanti so'bun ilajuh, kata Syekh Ibnu Athaillah, mengobati ambil bagian nafsu dalam ibadah itu so'bun ilajuh, sulit mengobatinya. Maka harus ekstra ordinary. Istiqomah hadir di majelis ilmu, istiqomah hadir di majelis zikir guru. Insya Allah Allah yang akan bersihkan kolbu kita sehingga tumbuh keikhlasannya. Udah nggak butuh pujian. Apaan sih pujian manusia? Sekolong dunia manusia memuji kita tidak akan memasukkan kita ke surganya Allah. Itu yang harus kita bangun, keyakinan kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang menilai kita. Apa-apaan kita pingin dipuji orang? Apa-apaan kita pingin dapat penghargaan orang? Kalau orang menghargai kita, bersyukur kepada Allah. Tapi jangan kolbu kita, nafsu kita bercokol di situ. Jadi penyakit nanti dalam jiwa kita, dalam kolbu kita. Makanya kalau kita dipuji, kata Syekh Ibnu Athaillah, buru-buru yang muji itu siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Mereka memuji kepada kita karena Allah tutupi aib kita. Orang lain memuji-muji kepada kita karena aib-aib kita ditutup oleh Allah. Orang nggak tahu. Padahal kalau dibuka aib kita, nggak akan ada yang memuji kepada kita. Tidak akan ada orang yang menghormati dan menghargai kita. Jadi ketika dipuji oleh orang lain, buru-buru bukan lisannya doang, alhamdulillah, dengan hati. Apa arti alhamdulillah? Segala puji milik. Jangan lisannya alhamdulillah, hatinya alhamdulillah. Segala puji milik aku. Ini cara membersihkan ya kolbu kita dari penyakit-penyakit hati. Kan sudah apa nadomnya ya, penyakit hati itu ada berapa? Ini enak lagunya mah. Enak lagunya, malah penyakit hati bercokol dalam kolbu kita. Coba mana pegang mic-nya gerak. Ya. Taat batin dan maksiat batin ini biar apa? Pakai Sunda atau bahasa Indonesia ini?
Yang bahasa Indonesia kasihan ini, ya, orang Padang, orang Jawa, ya, orang Sumatera Utara kalau pakai bahasa Sunda, apalagi ini yang lihat di streaming banyak. Pakai bahasa Indonesia, sama-sama kita menyanyikan, ada taat batin, batin kita taat kepada Allah, ada maksiat batin, itu namanya maksiat batin, itu penyakit hati. Batin kita, kolbu kita bermaksiat kepada Allah, namanya maksiat batin atau disebut apa? Penyakit hati. Kalau taat batin, sifat yang terpuji dalam kolbu kita. Ayo sama-sama. Susunan nazaman taat batin ini berdoain semuanya wajib hafal. Satu taubat, dua khauf, tiga zuhud, empat sabar, lima syukur, enam ikhlas, tujuh tawakal, delapannya mahabbah, sembilan ridho, sepuluh zikrul maut. Maksiat batin juga ada 10, satu banyak makan, dua banyak omong, ketiganya mudah marah, empat hasad, lima bakhil, cinta harta, enam jah, tujuh hubud dunia, delapan takabur, sembilan ujub, sepuluh ria syirik. Hafal nggak semua ini? Oh, diam aja kayak nggak hafal nih. Hafalin biar kreatif daripada nyanyi-nyanyi yang cengeng gitu. Nah ini nyanyi yang bagus ini. Ya. Hafal, ada maksiat batin atau penyakit hati, ada taat batin, kolbu yang taat kepada Allah. Kayaknya sekali lagi dah ya, yuk ikuti sama-sama. Susunan nazaman taat batin ini fardu ain, semuanya wajib hafal. Satu taubat, dua khauf, tiga zuhud, empat sabar, lima syukur, enam ikhlas, tujuh tawakal, delapannya mahabbah, sembilan ridho, sepuluh zikrul maut. Maksiat batin juga ada 10, satu banyak makan, dua banyak omong, ketiganya mudah marah, empat hasad, lima bakhil, cinta harta, enam jah, tujuh hubud dunia, delapan takabur, sembilan ujub, sepuluh ria syirik. Aduh enak juga ya sampai ngantuk-ngantuk. Ini harus hafal. Ini pelajaran mendasar dari ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf wajib kita takhliyah, mengosongkan kolbu dari maksiat batin, dari penyakit-penyakit hati yang 10 tadi. Tapi bukan enak dinyanyikan saja, dipahami, dihayati, terus evaluasi ada enggak yang 10 itu di kolbu kita, ya, ada apa enggak. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kolbu kita tidak aman, tidak bersih, tidak kosong dari penyakit hati. Ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya maksiat batin itu bisa menimpa kepada siapa saja. Dan hanya oleh ahlinya mursyid yang bisa membersihkannya. Kita lihat Imam At-Thayyibi dalam kitab Syarah Maqasid An-Nawawiyah, beliau mengatakan, layan bagi lil alim, tidaklah pantas bagi seorang yang pintar, sebesar mana pandainya pintarnya, walau tabahharu fil ilmi, ilmunya sudah ngelaut,
kalau kita ngelaut atau satu tetes? Kita ilmunya sudah ngelaut atau satu tetes? Satu tetes juga lupa lagi, ngajinya barho, bubar, orang Cikarang tuh. Iya ngajinya barho, bubar, poho, lupa lagi. Boro-boro ngelaut, satu tetes aja udah dapat, hilang lagi. Nah ini gambarannya tidak pantas bagi seorang alim walaupun ilmunya ngelaut, hatta soro wahida zamanihi, bahkan sudah jadi alim, tokoh alim di zamannya, paling alim di zamannya. Apa yang tidak pantas dan tidak layak itu? Ayakna'a bima alimah, merasa cukup dengan ilmunya. Kenapa? Karena ilmunya baru ilmu zohir, bukan seorang mursyid. Walakin yang bagi alaihi, akan tetapi wajib baginya ayas'a, berusaha, ayajtamia, berkumpul bi ahlil qulub, dengan mursyid sebagai ahli hati, pakar di bidang hati, disebut mursyid. Jadi yang sudah ilmu zohirnya ngelaut saja wajib cari apa? Guru mursyid. Kenapa? Ada hal dalam diri yang tidak akan bisa dibersihkan kecuali oleh mursyid, itulah maksiat batin, dan perjalanan kolbu kita sair itu berangkat menuju kepada Allah sampai usul kepada Allah. Makanya murid itu kalau di dalam ilmu tasawuf di hadapan mursyid itu kal mayit, seperti mayit, indal muksil, di hadapan orang yang sedang ngemandiin si mayit. Ibu-ibu, kalau kita ngemandiin jenazah, ada nggak yang jenazahnya bilang, ya, jangan dimandiin gitu? Ada yang gitu nggak? Gimana kalau mayit? Ya. Ini gambaran yang luar biasa ini. Kun kal mayit indal muksil. Kalau murid di hadapan mursyid seperti mayit di hadapan orang yang sedang ngemandiinnya. Ya, kalau orang hidup dimandiin kan, anak kecil disuruh mandi gimana? Ya, pingin mandi sendiri, lari-lari. Tapi kalau si mayit dimandiin pasti diem, mau dibulak-balik, ya, mau diguyur, mau disiram, diem. Kita sebagai murid di hadapan mursyid seperti mayit di hadapan yang memandikannya. Sudah bisa apa belum? Sudah bisa apa belum? Suruh arba'in sekali, aduh, ya, berat. Baca Quran sehari 1 juz, aduh. Baca istighfar 100, aduh. Baca Fiqhul Amhatin 300, aduh aja terus. Baca sholawat 100, aduh lagi. Ya Allah, ini murid itu di hadapan mursyid dalam rangka mendapatkan bimbingannya, tarbiyahnya, ibarat seperti mayit di hadapan yang memandikannya. Jangan punya kemauan. Kalau banyak kemauan gak jadi muridnya. Maka lihat murid-murid yang sukses dan akhirnya jadi mursyid. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, haji wada namanya, haji terakhir Nabi melaksanakannya, 4 bulan berikutnya wafat. Turun surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agama. Nabi setelah itu tidak turun lagi ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan atau ayat ahkam. Setelah itu tersisa waktu tinggal 4 bulan lagi. Sebetulnya tugas Nabi sudah selesai. Ada jeda 4 bulan
untuk menyaksikan umatnya. Untuk menyaksikan umatnya sampai pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar terpilih jadi khalifah setelah melalui serangkaian pro dan kontra. Luar biasa nih ujiannya. Maka dulu Syekh Akbar Abdul Fattah 1 tahun sebelum wafat beliau mengumpulkan murid-muridnya. Ya, ini kisah nih. Seneng gak kisah? Syekh Akbar Abdul Fattah ngumpulin murid-muridnya, para kiai, para ulama, murid-murid keluarga. Lalu kata Syekh Akbar Abdul Fattah, khalifahku, penggantiku ini anak laki-laki tertua Syekh Akbar Muhammad Dahlan. Maka beliau setelah menunjuk itu, tugas beliau mentarbiyah sudah selesai. Dilanjutkan oleh pelanjutnya walaupun sebelum wafat, ada waktu 1 tahun. Menyaksikan, melihat, mengaping, mengasuh, tugasnya sudah dilimpahkan. Dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan kepada Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan. Beliau ketika sakit, 4 tahun sebelum wafat, beliau mengundang pengurus dan keluarga. Lalu kata Syekh Akbar Muhammad Dahlan, yang jadi ketua umum adalah ini, yaitu Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan. Setelah itu, Syekh Akbar Muhammad Dahlan tugasnya selesai. Walaupun namanya ketika itu masih disebut ketua umum, tapi beliaulah yang menerima mandat menjadi mursyid 4 tahun. Syekh Akbar Muhammad Dahlannya ketika itu sakit 4 tahun. Kemudian dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan ke Bapak waktu itu. 4 bulan sebelum wafat, beliau memanggil Bapak waktu itu. Lalu ia mengatakan, mulai hari ini aku serahkan semua urusan. Waktu itu Bapak nggak sadar kalau itu sebagai istikhlaf, mandat tugas menjadi mursyid. Waktu itu Syekh Akbar Muhammad Dahlan, Muhammad Daud Dahlan menyaksikan saja apa yang Bapak jalankan ketika itu. Sampai pada akhirnya wafat. Jadi tugas khidmah kepada mursyid itulah yang paling mulia. Jadi Bapak sampai hari ini pun merasa sedang khidmah kepada Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan. Bapak nggak punya murid. Ingin melatih kepada murid membersihkan kolbu. Kalau sudah punya murid, merasa punya murid, punya pesantren. Di situ ada dampak ujub, takabur. Merasa jamaahnya banyak, pengikutnya banyak. Itu kolbunya penuh dengan penyakit. Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Hubbul jah, cinta kepada penghormatan manusia. Hubbul riasah, cinta kepada posisi kedudukan. Nah, maka kita belajar untuk mengikhlaskan, membersihkan kolbu kita. Jangan sampai terkena penyakit, sebab susah ngobatinya. Harus berserah diri kepada mursyid seperti mayit yang dimandikan oleh yang memandikannya. Nah, ini pelajaran. Maka baca kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah karangan Imam Asy'arani, Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu. Di situ jelaskan adab-adab murid terhadap dirinya, adab murid beserta mursyidnya, adab murid beserta ikhwan yang lainnya. Ya. Kalau nggak bisa baca, udah Bapak aja yang bacain lah. Siap dengernya nggak? Siap ngikuti nggak? Iya. Tapi kalau nafsu kita banyak keinginan, pingin disebut ini, pingin disebut itu penyakit. Ya. Nanti ada murid yang cinta kepadanya, lalu, di rohani engkau itu adalah dekat martabatnya dengan mursyid. Sedikit lagi jadi mursyid. Nah, mulai nanti ngaku. Ada yang gitu nggak? Ada. Akhirnya sembunyi-sembunyi 1 murid, 2 murid ngaku jadi mursyid. Itu direkam dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah di abad ke-10 Hijriah. Beliau menyaksikan Imam Asy'arani, banyak orang-orang ngaku mursyid, tapi dia tidak punya kapasitas, dia tidak memenuhi persyaratan, tapi memaksakan diri. Yang dituju apa? Dunia.
mursyid ada riasah, ada kedudukan, ada penghormatan, dan ujungnya adalah dunia. Itu yang tidak disadari. Itu dolun mudilun, sesat menyesatkan. Maka salah satu syarat mursyid dalam kitab Mawsu'ah Yusufiyah fi bayani adilati sufiyah ayyakuna ma'zunan min sahibu tarbiyah. Mursyid itu jelas ditunjuk oleh mursyid sebelumnya, sebelum wafat, sebagai mursyid pelanjut. Ma'zunan ditugaskan min syahihi, dari mursyid sebelumnya, fi tarbiyah, untuk memberikan tarbiyah, untuk memberikan bimbingan kepada murid setelahnya. Nah ini kata Imam Asy'arani, banyak mursyid tapi tidak ditugaskan oleh mursyid sebelumnya, didesak oleh murid-muridnya, akhirnya ngaku jadi mursyid. Inilah celaka mencelakakan. Maka ada, kalau di masyarakat itu, awas jangan masuk torekat, nanti banyak zikir, gak wajib sholat. Ada yang gitu gak? Ada. Inilah tarikoh-tarikoh yang tidak mu'tabaroh, tarikoh-tarikoh yang tidak dibimbing oleh mursyid yang memenuhi persyaratan. Alhamdulillah di kita mah jangankan yang fardu, yang sunnah aja diberjamaah kan? Betul tidak? Kalau ada tarekat ngaku sudah wusul kepada Allah, meninggalkan sholat, ini tanda tarikoh yang sesat menyesatkan, mursyid yang sesat menyesatkan. Tarikoh yang mu'tabaroh itu yang fardu dijalankan, yang sunnah ditambahkan. Bahkan yang sunnah pun merasa fardu itu. Yang sunnah hukumnya merasa fardu. Makanya apa? Salat-salat sunnah diberjamaahkan, dari tahajud, tasbih, hajat, merasa kebutuhan, supaya murid merasa kebutuhan, bekal kita. Salat bekal kita. Ketika nanti tubuh kita dimasukkan ke lubang laut, nggak nyesel. Kaki kita berdiri ketika salat, mata kita menangis ketika zikir, telinga kita mendengar tausiah, kaki kita melangkah menuju majelis ilmu dan zikir. Tidak nyesal ketika tubuh kita dimasukkan ke lubang lahat nanti. Kita akan tersenyum di saat perjumpaan, meninggalkan kehidupan dunia ini. Ayo maksimalkan ibadah kita. Itulah tarekat yang hak, tarekat mu'tabaroh, yang memadukan ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu tasawuf dan ilmu fikih, bukan yang memisahkan antara tasawuf dan fikih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah inilah kasih sayang mursyid kepada murid-murid. Yang paling disedihkan oleh mursyid adalah ketika murid jatuh kepada dosa dan maksiat. Ketika jatuh kepada dosa dan maksiat, jatuh martabat kita di pandangan Allah. Itulah yang membuat sedih. Sebab ketika berbuat dosa, Allah murka. Ketika berbuat dosa, jatuh martabat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia mursyid melihat murid-murid yang istiqomah, sepertiga malam sudah tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Jalan kehidupan sesuai dengan apa yang dibimbingkan dalam seluruh aspek kehidupannya. Wiridnya dijalankan, nutrisi bagi kolbu kita, makanan bagi rohani dan kolbu kita. Maka menjadi segar adanya untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian bersyukur kepada Allah, Allah telah bimbing kita, kolbu kita, sehingga bisa sampai di tarekat Idrisiyah ini. Ya, Syekh Ibnu Athaillah sakan dalam hikamnya, tidak akan sampai seseorang berjumpa dengan mursyid kecuali orang itu akan sampai kepada Allah. Tidak akan berjumpa dengan mursyid kecuali orang itu akan sampai wusul kepada Allah, karena mursyidlah al-musil ilallah, yang menyampaikan kolbu murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti bimbingan zahir dan batinnya, lalu istiqomah. Nah ini yang berat apa?
Istiqomah. Aduh, naik turun keimanan kita, keyakinan kita, semangat kita. Terasa apa enggak? Terasa apa enggak? Terasanya lagi naik atau lagi turun? Aduh, ya Allah. Ini berat sekali. Ya. Terasa beratnya. Ya, enggak 1000 tahun dah. Ya, kita sudah di sisa umur kita. Tuh, saudara kita kemarin, ya, Amarullah, setelah badminton olahraga, sesak dadanya, ternyata terserang jantungnya. 2 hari kemudian wafat, meninggal. Murid alhamdulillah yang sidik, ya, yang terbimbing, suka bilang, kapan ya yang namanya janji Allah itu? Ya tinggal ngehitung hari aja, sisa umur kita ini. Jangan cita-cita nafsu kita menceritakan 1000 tahun kita di dunia. Bagi kita hari ini persiapan, pembekalan diri, besok kita akan pulang kepada Allah. Kemarin berkumpul dengan kita, hari ini sudah meninggalkan kita. Antum salapun wa nahnu bikum lahikun. Kalian telah awal ya pergi menghadap kepada Allah, kami akan menyusul kalian. Ini yang harus kita persiapkan. Ajal kematian tidak melihat umur kita, tidak melihat tua mudanya, tidak melihat sehat sakitnya. Orang yang ke masjid gopoh-gopoh malah masih umurnya masih ada. Orang yang sehat ya, olahraga malah ngeduluin. Ini teh semua akan meninggal apa enggak? Bener apa? Yuk, tumbuhkan keyakinan, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang iman, yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Yakin kita akan berjumpa dengan Allah? Rindu, senang, apa takut berjumpa dengan Allah? Kalau yang banyak dosanya, hatinya kotor, takut berjumpa dengan Allah. Seperti orang takut ketemu sama polisi. Bapak-bapak naik mobil, nyupir, nggak bawa SIM, polisi di depan. Kira-kira deg-degan apa enggak? Deg-degan apa enggak? Kenapa? Kenapa takut ditangkap? Salah, punya dosa, nggak bisa dibohongi. Begitu juga perjumpaan dengan Allah, kematian. Orang yang banyak dosa takut dengan mati, takut berjumpa dengan Allah. Itulah sabda Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang hatinya cinta berjumpa dengan Allah, sudah cinta hatinya ingin berjumpa dengan, bayangkan Allah yang menciptakan segala-galanya. Satu, kita tapakuri makhluk yang namanya matahari, Bapak Ibu sekalian. Semenjak diciptakan sampai hari ini, kira-kira bahan bakarnya habis apa enggak? Itu napakurin matahari. Semenjak diciptakan, entah kata ilmuwan berapa juta tahun yang lalu, berapa juta abad tahun yang lalu diciptakan jagat raya ini. Gak ada yang tahu, perkiraan namanya juga. Itu sampai hari ini cahayanya, ya, bahan bakarnya masih aja terus. Itu segede gimana ya? Itu makhluk Allah. Bisa lama begitu. Apalagi ruh manusia. Ruh manusia itu makhluk, tapi Allah yang meniupkannya, Allah abadikan. Makanya manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sedang bahagia di langit sana, di alam barjahnya, ilihin di tempat yang tinggi. Semua para nabi sedang menikmati di alam kuburnya. Saking nikmatnya, hum yusalluna fil maqabir, sholat aja nggak tahu sholatnya seperti apa. Artinya bersyukur aja kepada Allah. Abadi ruh kita. Zat padat saja seperti matahari, bisa lama sampai sekarang nggak habis-habis bahan bakarnya. Kalau kompor gas kita cuma berapa hari? Kompor gas kita
Ini matahari, bayangkan, yuk kita tapakur atas makhluk Allah, ciptaan Allah. Zat padat yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati, bisa kita observasi, bisa kita rasakan. Bagaimana kalau saya matahari tidak masuk ke permukaan bumi ini? Bisa lama. Apalagi ruh yang ditiupkan cara penciptaannya oleh Allah. Ruh manusia abadi. Para nabi tersenyum di alam barzahnya. Bayangkan orang-orang yang munkar, yang inkar, di alam barzahnya mu'azzabah, disiksa oleh Allah. Nyesel apa enggak? Beribu-ribu tahun. Tuh, kalau mau melihat keabadian, ruh itu diabadikan oleh Allah. Matahari aja benda padat begitu lama. Entah sampai kapan. Apalagi ruh yang cara penciptaannya wa nafakhtu fihi mir, Allah tiupkan. Itulah ruh manusia, maka bersifat abadi. Setelah kehidupan dunia, ruh itu dikumpulkan di alam barzah, berderajat-derajat. Ada yang muna'amah, diberi nikmat, ada yang mu'azzabah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tergantung ketika di dunianya. Maka kalau ruh sudah keluar dari jasad, siapa diri kita, itulah isian kolbu kita. Kalau kita di dunia ada jabatan, jadi orang menghormatinya. Ya, kita melihat sholat, disebut orang soleh. Tapi setelah kematian ruh keluar dari jasad, semua topeng-topeng dibuka oleh Allah. Semua tipuan-tipuan dibuka oleh Allah. Diri kita yang sesungguhnya adalah isian kolbu kita. Maka ayo rawat kolbu kita. Jangan kotori kolbu kita. Bersihkan kolbu kita. Tumbuhkan mahabbah cinta kepada Allah dalam kolbu kita, karena kita semua akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kalau lihat orang yang sudah ongko-ongko saja, kalau nggak dibimbing oleh mursyid, oleh ulama, itu seakan-akan tidak akan meninggal. Padahal sudah ongko-ongko, jalannya kakinya ditambah 4. Udah tambah 4, tambah berapa lagi? Ya. Kalau tongkat kan cuma 1 nggak mempan, pakai berapa? Sampai 4. Tapi orang yang tidak ada yang membimbing kolbunya, dia seakan-akan tidak akan meninggal. Dia tidak tahu jalan menuju kepada Allah. Inilah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah tunjukkan kolbu kita, sabit qalbi ala dinik. Allah tetapkan kolbu kita di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, tadinya tidak akan lama-lama, udah megang mic menjadi apa? Jadi ke bawah semangat lihat Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin ya robbal. Ada yang ditalkin? Nah cukup nanti doa saja talkinnya ya. Siapa? Angkat tangannya. Oh iya. Ya, nah yang duduk sini depan. Ibu-ibu yang ditalkin, ya duduk di depan. Ya, berarti menyiapkan diri sebagai murid, ingin dibimbing lahir dan batin. Ya, supaya kita semakin mengenal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan talqin zikir, kolbu kita tidak akan sendirian, tapi kolbu kita akan dibersamakan dengan kolbu mursyidnya. Kolbu mursyidnya dengan kolbu mursyid sebelumnya, dengan kolbu mursyid sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada murid-murid kok udah dapat talqin zikir kok mudah nangis ya. Itulah kolbunya karena tersambung dengan mursyidnya. Mursyid tersambung dengan mursyidnya sampai kepada Nabi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ya disingkat saja dalam kesempatan ini bagi murid-murid baru, calon murid baru yang akan mendapatkan talqin zikir, bersihkan kolbunya. Jangan ada niat kecuali semata-mata ingin dibimbing ibadah zahir dan batin, ingin bahagia selamat dunia sampai akhirat. Baik jamaah sekalian, mari kita sama-sama
Menjadi murid itu pertama baca Quran, itu wirid utamanya. Baca Quran 1 juz. Kalau belum hatam 1 juz di hari itu, sempurnakan baca Fatihah 25 kali. Itu yang pertama. Kembali kepada Quran, baca Quran 1 juz. Di hari itu tidak sempurna 1 juz, sempurnakan cuma setengah juz, seperempat juz. Ya, maka sempurnakan saja baca Fatihah 25 kali. Yang kedua baca istighfar 100 kali, ma'a taubatihi, ketika istighfar ikuti syarat taubat. Pertama, akui dosa-dosa kita. Yang kedua, an-nadamah, nyesal sampai mengeluarkan tetesan air mata. Yang ketiga, tidak akan mengulang kembali dan gemar amal soleh. Yang ketiga, baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Baca 300 kali. Kemudian baca la ilaha illallah semampu kita dilisankan. La ilaha illallah, la ilaha illallah semampu kita. Lalu kita masuk ke dalam kehidupan, ke pasar, ke rumah, sir itu di hati zikirnya. Allah, Allah, seperti jantung berdetak. Ya, keluar napas, Allah. Tarik napas, Allah. Kolbu kita seperti itu. Jadi tersambung dengan Allah. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kapanpun dimanapun hati kita zikir sir, itulah wali Allah. Sebab tanda wali Allah itu ayakuna mukasiran bizikrillah. Orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah. Keempat, baca sholawat 100 kali. Ya. Yang kelima, yang terakhir, baca ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Jadi ada bukunya. Ya, Hadikotur Yahin, itulah panduan wirid yang sempurnanya. Tapi minimal yang pokoknya yang barusan, yang 5. Itu yang pokok, yang 5. Kalau pingin sempurna, terus kita tingkatkan, di samping yang pokok, nah, panduannya buku atau kitab Hadikotur Riyahin, itu sempurnanya. Tapi minimal ini, yang 5 saja itu. Minimal, bagi mubtadi, bagi pemula. Nanti, ya, kalau dikasih 100 juta kerasa enaknya, pingin 1 miliar enggak? Nah, nanti minta sendiri itu. Jadi kalau yang 5 sudah terasa oleh kolbu kita, pasti pingin apa? Menyempurnakan wirid yang ada di buku Hadikotur Yahin itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari ikuti talqin zikir, pejamkan kedua matanya. Pejamkan kedua matanya, kemudian kolbu kita kosongkan dari dunia dan makhluk. Kemudian rasakan hadirnya Allah. Allah maha melihat, Allah maha ar-raqib, maha mengawasi. Termasuk mengawasi kolbu kita, baik buruknya kolbu kita, baik sangka buruk sangkanya kolbu kita, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit-penyakit hati kita, takabur, ujub, hubud dunia, Allah tahu isian kolbu kita, tidak bisa kita menyembunyikannya. Baik, ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jaharkan suaranya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Allahu hadiri, Allah yang hadir. Allahu syahidi, Allah yang menyaksi. Kalbu kita diawasi oleh Allah, ditatap oleh Allah. Mana hati yang husu, mana hati yang lalai. Illallah, Allah, 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 Allah. Allah lah tujuan kita, kepadanya kita akan dikembalikan. Tiap orang akan merasakan kematian, itulah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Semua amal kita akan dihadapkan kepada Allah. Hidupkan dalam kalbu kita hati yang hidup, hati yang zikir, supaya Allah sinari kalbu kita sepanjang hidup kita. Manfaatkan sisa umur kita, jangan terpleset lagi, jangan jatuh lagi. Jangan gadaikan kenikmatan yang sempurna dan abadi dengan kenikmatan yang sesaat dunia ini. Allah telah persiapkan kenikmatan surga seluas langit dan bumi. Kenikmatan yang sempurna dan abadi, tidak ada kematian lagi di surga. Tidak ada rasa takut lagi di surga. Tidak ada penderitaan di surga. Kesanalah arah tujuan kita. Bukan dunia yang akan kita tinggalkan ini.
Terus hidupkan hatinya. Para malaikat akan memberikan busro, kabar gembira, mendekat ajal kematiannya, sehingga kematian ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, karena kabar gembira telah diperlihatkan oleh para malaikat. Kenikmatan surga sudah diperlihatkan, menanti yang disebut dengan kematian. Maka mursyid akan membimbing murid sampai ke terakhir, sampai finalnya, sampai ruhnya di tenggorokan. Murid akan menyaksikan mursyidnya akan membimbing. Talqin zikir ini, kalimah ini akan dibacakan. Betapa indahnya di saat pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Zikir sir di hati, hatinya terus Allah, Allah, Allah. Adzikru mansyurul wilayah, zikirlah tanda wali Allah. Kalau kalbu kita sudah banyak zikirnya kepada Allah, itulah wali-wali Allah. Mursyid mencetak menjadi wali-wali Allah, mencetak murid-muridnya menjadi wali-wali Allah. Maka hibdul qalbi, jaga hatinya, hibdul jawarih, jaga panca indranya. Mata kita akan merusak kalbu kita. Berjalanlah di jalan Allah sampai Allah jemput kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kepada jamaah yang baru, wirid ini ya akan diijazahkan, diberikan kepada semuanya. Akan diterima? Diterima. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan dirasakan buahnya di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharadhalina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina butuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para jamaah nanti pas setelah sholat duha tidak akan musafahah, silahkan aja musafahah sesama murid, akan langsung ke Tasikmalaya. Ya, mudah-mudahan disehatkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salat dua rakaat jamaah rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu